Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rati Amalia, BP 191062-1004, paralel 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia, yaitu faktor pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum. Secara langsung yang terkait dalam penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang sangat berperan menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fasilitas dan sarana. Faktor fasilitas dan sarana sangat berperan penting dalam lancarnya suatu penegakan hukum, karena sarana dan fasilitas mencakupi tenaga manusia yang berpendidikan yang berketerampilan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan berhasil. Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Masyarakat sangat menentukan sekali dalam penegakan hukum, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka penegakan hukum itu akan berhasil. Yang kelima yaitu faktor budaya. Apabila semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah penegakan hukum. Karena dalam kehidupan seperti di kampung atau desa atau di Indonesia, budaya masyarakat itu sangat banyak sekali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyikapi dua kasus, antara kasus nenek Minah yang mencuri buah kakao dihukum belasan tahun, sedangkan para koruptor proses hukumannya masuk di depan keluar di belakang tanpa hukum atau hukuman berjalan tidak sesuai dengan aturan. Hukum di Indonesia memang tumpul ke atas tajam ke bawah tanpa adanya keadilan, sedangkan asas hukum itu sendiri adalah keadilan. Namun sekarang hukum telah meninggalkan keadilan. Dari kasus nenek Minah, dia memang salah, yaitu kesalahannya mencuri. Namun perlu diingat, bentuk proses hukuman dan vonisnya seharusnya hakim bisa memutuskan. Tidak semestinya hakim memberikan sanksi dengan menciderai rasa keadilan pada masyarakat kecil. Disitulah seharusnya negara hadir untuk rakyat yang di bawah. Kasus ini tidak perlu dipenjara dengan belasan tahun. Cukup mungkin hakim dengan memberi denda dan kurungan beberapa hari. Jadi dapat dilihat dari sini, sangat ada ketimpangan antara masyarakat atas dengan masyarakat bawah. Kita lihat dari kasus-kasus korupsi. Hukum berjalan dengan tumpul, dan kasusnya dapat dikatakan dijalankan dengan lambat. Seperti banyak kasus-kasus korupsi, telah dikeluarkannya surat oleh pemerintah, tetapi belum juga ditahan dan ditindaklanjuti. Bahkan apabila telah ditindaklanjuti, banyaknya rekayasaan tentang data-data tersebut, sehingga para koruptor tersebut dapat bebas dari hukumannya. Dapat kita lihat bahwa di Indonesia itu hukum tampaknya keadilan, karena hukum telah meninggalkan keadilan, dan hukum di Indonesia itu banyak rekayasanya. Keadilan akan berlaku apabila penyelidikan dilakukan dengan cermat. Tidak boleh fakta-fakta dipinggirkan dan dihilangkan. Dengan asas cermat, maka peradilan akan bisa dipercayai dan hukum di tanah air dapat menjalankan fungsinya dengan sesuai, yaitu hukum itu berasaskan keadilan.